awal tahun Pak Kades ya? Iya, awal tahun Pak Kades itu udah pernah berjalan. Cuman kita asumsi masyarakat ini Pak, Allah mau duit pemerintah kok ngapain balik itu dia satu. Jadi kita harus menghilangkan. Makanya di awal tadi dikunci dulu kan. Ya. Harus ada agunan dulu. Harus ada pengikatnya, itulah berupa agunan. Apa tuh agunannya BPKB gitu? Ya itu tadi seperti yang disebutkan sama Pak. Jadi Tapi usulan ini ya. Tapi itu bisa ditampung. Tapi misalkan kalau dibuat dia semacam perkelompok, dibentuk usaha atau usaha apalah yang jenisnya entah usaha kuliner ataupun keripik yang siap saji, tapi untuk pembuangannya kan bingung, masyarakat ini kan bingung nanti aku buat misalnya contoh kecilnya aja lah, entah keripik ataupun peyek, ibu-ibu ini bingung mau buangnya kemana kan gitu. Nah itu tadi Pak, sebelum kita membentuk yang ke sana, sebelumnya kan udah kita bentuk dulu tuh, udah kita bicarakan dulu tuh, udah kita sepakati dulu. Sebelum kita membentuk usaha atau UMKM yang nantinya ada limbah, itu harus kita sepakatin dulu. Sebelum ada limbah, kita sepakat nih limbahnya di mana, atau dalam satu kelompok itu kan ada sekitar keanggotaannya bisa 5-10 gitu kan, disepakatin dulu kemana limbah ini mau kita buang. Setelah kita membentuk kelompok yang udah disepakati, barulah kita buat itu tadi, UMKM itu tadi. Bener sih, itu bisa ditampung jadi usulan, karena kan ya kita lihat sendiri ya kondisi masyarakat kita ini banyak mengambil bantuan dana usaha dari luar. Tapi kalau pihak luar yang mengelola, mendingan kita nih. Iya. Karena di sini pun kan kita harus bentuk dulu nih masyarakatnya. Nah, kalau mekanisme nanti kan kita coba kita bentuk mekanisme kita bagaimana nih cara kita bisa ke depan mengatasinya itu kan gitu. Pasti kalau tiap kegiatan yang akan kita laksanakan pasti problem itu kan pasti ada, kendala itu kan pasti ada. Cuma tinggal gimana kita meminimalisir kendala itu kan gitu. Ya, apakah kita ikutin yang sudah berjalan di masyarakat ini gitu kan, dengan sistem yang sama, tapi dengan pengelolaan itu dari desa atau dari PKK saya atau lihat, dari kalau yang dari konvensional yang di luar lah kita katakan. Kalau di banyak sini saya lihat di bidang ekonomi dia termasuk di koperasi desa. Iya, itu dia, karena pinjam dia. Karena kebanyakan kalau yang dari luar mereka kan minjem dengan alasan modal usaha. Ya. Dan ternyata itu untuk biaya konsumtif kan gitu, tidak menghasilkan. Tapi kalau desa yang bimbing, mungkin desa bisa mengawasi, bisa usaha itu tetap berjalan. Jadi kesinambungan ke depannya itu tetap terus berjalan gitu. Mungkin yang terdahulu sebelumnya kan kita udah pernah jalan ya kan Bu, udah pernah kita jalan melalui program tadi PKK ya, pernah sudah kita jalankan tapi tidak berjalan. Mungkin kita salah di mekanismenya itu tadi. Tidak ada pengikat di antara kelompok keanggotaan dengan rumah sama tiangnya kan. Tambah satu belakang rumah. Lanjut. Satu udah dusun satu. Itu Bang Gode atau Bang Gode itu? Nggak sanggup. Gode itu Bang Gode. Hah? Dusun satu udah terkhusus untuk kepala dusun satu. Udah bisa lah kita buat musdus ya. Undang warga untuk musdus untuk rencana di tahun kedepannya. Jadi kita ini, saya mewakili dusun juga nih. Saya mewakili masyarakat dusun satu juga nih. Kedepannya kita bisa lebih memprioritaskan apa yang kita butuhkan di dusun kita. Jadi bisa kita musdus. Pak Kadus 1 sama 2 ya yang selesai SDGs-nya ya. Hah? Ya SDGs pendataan. Barusan ibu ini bilang harus disegerakan. Karena basis RPJMD itu ya SDGs juga. Ya, oke. Nanti kita bahas sama ibu ini juga bisa itu. Iya. Udah Om, dusun 2. Perwakilan banyak nih, mau tahu. Dusun 2 Pak, silakan. Usulannya usulan dari kau.
usulan opo ae. Asal dalam pribadi aja. Arah mau tempat nyala itu kasih lampu lah. Udah kami kasih tiang. Dusun 2 ya? Iya. Ya udah masuk kok lampu jalan strip tiang ini saya buat. Selain itu udah kami kasih bolak-balik dari pengaruh pabrik. Yo. Peteng nek bengi. Lagi dusun 2 ada lagi dusun 2. Itu kalau hujan Bu, banyak elang meluap airnya, gimana cara mengatasinya? Itu. Simpanan Itu makanya landingnya dibesarkan. Dan masuk. Paretnya ya? Iya, karena sering kami tegur. Karena kan dia buat dorsemir. Jadi kalau apa, dia kan numpuk itu. Jadi kalau ditegur pakai otot. Nanti kepala dusunnya yang kami suruh turun ke situ, Pak. Kalau hujan itu, hujan gimana? Ya udahlah, habislah punyanya kami. Penambahan lampu di setiap tiang. Tambahan lampu di Setiap tiang dusun 3. Sarana olahraga Bu. Voli, tenis meja, sakrau. Takraw ya? Kalau penyediaan guru ngaji bisa nggak tuh? Gurunya gitu, Pak. Iya ada, ya kita nanti kita minta juga iurannya, maksudnya guru ngaji itu bisa dari desa menyediakan atau ini orangnya. Untuk sarana ibadah belum bisa ya dia. Ini aja Bang, ini kan PRPJM ini kan tujuannya untuk 6 tahun ke depan. Apa-apa yang harus dilakukan oleh kepala desa untuk melayani pembangunan masyarakat yang ada di sini. Sampaikan aja semua. Nanti itu bisa disaring sama orang ini mana yang harus dilakukan. Jadi nggak apa-apa, sebutkan aja mana yang mau dilakukan. Apa tadi guru ngaji ya? Nah ini banyak emak-emak nih Bu. Emak-emak ini kan minta dia ada yang minta belajar jahit. Apakah bisa diusulkan untuk mesin jahit untuk penyediaan khusus menjahit dan alatnya itu loh. Pelatihan jahitnya dari PKK. Cuman kalau pengadaan mesin jahitnya yang belum ada. Tadi penyediaannya ada tuh. Pengadaan ya. Orangnya sama jahitnya. Kalau saya sendiri apa? Ini contoh bajunya ini. Iya. Nah, ini contoh bajunya. Ya, mana tahu diciptakan lagi kan. Bisa pengadaannya, pengadaan mesin. Kalau pengadaannya ada lah. Alatnya sewa. Nanti sewa. Apa dus? Banyak yang mau jahit. Udah? Itu dusun 3. Yang lain untuk dusun 3 Pak Begir. Sendiri Pak. Ya, kenapa? Atau maju ke depan Pak? Besar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tiga ya. Tapi pada umumnya kalau saya ungkapkan ini keseluruhan masyarakat. Kita sangat prihatin bahasanya teratak yang di desa kita ini sudah dari zaman almarhum Pak Salim Udin sampai sekarang, dan kita sangat prihatin. Kenapa? Kita lihat sendiri. Kalau bisa ini selesai, kita pikirkan dan kita laksanakan buat teratak untuk masyarakat. Apabila ada kemalangan kita alhamdulillah zaman saya itu sudah ada 100 ya. Jadi kalau saya ditambahin terus untuk mengenal masyarakat, kita prihatin, kita itu sangat prihatin kalau ada kemarahan dua tempat, jadi satu sewa. Kita lihat ke masyarakat bahasanya sangat prihatin, masyarakat ini cari makan satu hari, makan satu hari. Jadi kalau udah kemalangan, sewa lagi peratan, sewa lagi kursi, kan sangat prihatin ya. Bukan tempat pembuangan sampah akhir, pengelolaan limbah sampah untuk dijadikan
diputar kembali lagi ke masyarakat untuk dijadikan semacam komoditi yang bisa dipergunakan oleh masyarakat. Nanti semacam ada penjajah sampahnya. Produktif lah sampah tadi ya. Jadi kemarin kita sudah ketemu sama dinas terkait tersebut. Mereka tinggal survei, termasuk air bersih sih sebenarnya. Kalau masyarakat kita ada yang minta air bersih di tahun ini, sepertinya air bersih itu sudah di cover oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kita kemarin sudah buat, saya sudah layangkan dan itu sudah masuk ke dinas terkait dan itu melalui dana DAK, dana alokasi khusus yang tujuannya ke pusat ya. Nah, nominal dana yang diusulkan untuk dana DAK tersebut itu 500 juta. Nah, air bersih ini yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak sama seperti yang kita kelola di desa. Kalau di desa kan per rumah-rumah gitu. Nah, ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan membangun lokasinya, tempatnya itu nggak luas sih, 5x5 meter saja, dan itu akan dialirkan ke minimal 50 rumah atau 75 rumah gitu. Nah, inilah nanti yang akan dilaksanakan di desa kita. Nah, sehingga bagaimana nanti titik koordinatnya di mana akan kita buat, apa dusun 1, dusun 2, dusun 3. Tapi mereka sih dinas terkait ini hanya ingin minta lebih dimudahkan saja dalam urusan ke masyarakat. Karena pemerintah desa ini ingin memberikan sumbangsi kami, sumbangsi pikiran kami, tenaga kami, dan bagaimana pengelolaan dana desa ini. Tapi kalau masyarakatnya masih berpikiran yang tidak bijak, nah itu yang akan jadi fatal ujung-ujungnya. Nah, harapannya di sini kami mengajak juga minimal yang di sini dan ya maksimal keluar pun nanti silakan bicarakan program kita, karena memang saat sekarang ini kami hanya bisa memberikan kepada masyarakat areal yang memang akan kita buat di situ sebagai areal untuk fasilitas umum di daerah dusun 2 yang sama-sama kita sering gotong royong sama-sama, dan di situ nanti semua akan kita letak. Terus ketapang juga akan kita letak di situ. Ketapang itu ketahanan pangannya. Ketahanan pangan ini mungkin Ibu Ketua Penggerak PKK sudah ininya.